Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, IPB 2017 kembali lagi di mata kuliah Leadership dan Kewirausahaan. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang kewirausahaan dalam kependidikan yang beranggotakan kelompok 10, yaitu saya sendiri, Ferofita Hidayatullah. Yang kedua adalah Cakra Surya Negara. Yang ketiga adalah Mutia Lasa. Dan yang terakhir adalah Yuli Wulandari. Outline kami di sini ada 3. Yang pertama adalah konsep kewirausahaan dalam pendidikan. Yang kedua adalah peran kewirausahaan dalam pendidikan. Yang ketiga adalah internalisasi pendidikan kewirausahaan di sekolah. Oke, yang pertama konsep kewirausahaan dalam pendidikan. Sampai saat ini konsep kewirausahaan masih teruslah berkembang. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi diri dan orang lain. Kewirausahaan di dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. Kewirausahaan dalam pendidikan merupakan kerja keras yang terus-menerus yang dilakukan pihak sekolah, terutama kepada kepala sekolah dalam menjadikan sekolahnya lebih bermutu. Konsep dari kewirausahaan ini meliputi membaca dengan cermat peluang-peluang, terus melihat setiap unsur institusi sekolah dengan adanya sesuatu yang baru atau inovatif, menggali sumber daya secara realistis dan dapat dimanfaatkan, mengendalikan risiko, mewujudkan kesejahteraan atau benefit, dan mendatangkan keuntungan finansial atau profit. Benefit dan profit ini terutama dilihat untuk kepentingan peserta didik, guru-guru, dan kepala sekolah. Kewirausahaan memiliki peran yang penting bagi dunia pendidikan. Pasalnya, nilai kewirausahaan yang ada pada diri seseorang mampu membentuk karakter siswa yang lebih kreatif dan terampil. Di abad 21 ini, siswa tidak hanya dituntut untuk tinggi nilai kognitifnya saja, namun juga bagaimana siswa tersebut dapat mengasah kemampuannya atau skill yang ia punya dan mengimplementasikan potensi yang ia miliki untuk bermanfaat bagi lingkungan. Meredith dalam Suprojo Puspo Sutarjo tahun 1999 memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Bukan hanya seorang wirausahawan saja yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, namun juga siswa perlu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam membuktikan eksistensi dirinya dan menjadi teladan bagi lingkungannya. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Apabila siswa memiliki orientasi pada tugas dan hasil, ia tidak mungkin mengabaikan waktu dan peluang yang ada hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi untuk menyicil goals-goals yang akan ia dapatkan kelak setelah ia lulus dari sekolah. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Bukan hanya seorang wirausahawan saja yang harus berani mengambil resiko. Siswa saat ini juga harus menjadi seorang risk-taker, karena dengan menjadi risk-taker, ia akan jauh lebih fleksibel dan tidak akan takut dengan rintangan apapun yang akan ia lalui. Keempat, berjiwa kepemimpinan. Seorang siswa harus memiliki jiwa kepemimpinan agar ia mampu memanage diri dan juga waktu supaya dapat lebih mudah mencapai goals-goals yang mereka inginkan. Yang kelima, berorientasi ke depan. Seorang wirausahawan tentulah sangat visioner, namun juga begitu dengan pada siswa itu sendiri. Siswa harus memiliki pandangan jauh ke depan agar ia tidak hanya memikirkan mendapat nilai yang bagus, tetapi kelak setelah ia lulus ia mau jadi apa. Yang keenam,
keorisinalan. Seorang siswa atau di dunia pendidikan itu sendiri tentu tidak diizinkan untuk melakukan plagiarisme. Dunia pendidikan sangat mengharamkan itu. Begitupun dengan wirausahawan. Siswa harus memiliki kreativitas dan inovatif agar dia memiliki karyanya sendiri dan diakui oleh orang lain, dan tentunya hal tersebut bertujuan agar memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Itulah peran kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Internalisasi pendidikan kewirausahaan di sekolah. Pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang B. Pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kebagian ekstrakurikuler. C. Pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Dan D. Perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktek. A. Pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Maksudnya adalah penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam proses pembelajaran. Hasil yang diperoleh berupa kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuk karakter wirausaha, dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan dilakukan secara bertahap. Nilai-nilai pokok kewirausahaan yang diintegrasikan ke semua mata pelajaran pada langkah awal. Ada 6 nilai pokok, yaitu mandiri, kreatif, pengambilan resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan, dan kerja keras. Selanjutnya yang B, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan secara khusus yang diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah. Internalisasi pendidikan kewirausahaan di sekolah selanjutnya yaitu pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Nah, kegiatan pengembangan diri ini merupakan upaya pembentukan karakter, termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik, yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan, dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, serta kemandirian. Pengembangan diri ini meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Sedangkan kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik. Dalam program pengembangan diri ini, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, misalnya kegiatan business day berupa bazar, karya peserta didik, dan lain-lain. Internalisasi pendidikan kewirausahaan di sekolah yang terakhir yaitu perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Nah, dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep, dan skill, dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Dalam struktur kurikulum SMA sendiri, pada mata pelajaran ekonomi ada beberapa kompetensi dasar yang terkait langsung dengan pengembangan pendidikan kewirausahaan.
Nah, mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang secara langsung atau eksplisit mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak daripada presentasi online kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau bertanya?